Nenek, Anda tidak apa-apa? Sadarlah. Arme 1 juta rupiah. Itulah seluruh uang yang dimiliki Budi. Namun, ia merelakan uang itu untuk seorang nenek asing yang pingsan di tengah hujan deras. 24 jam kemudian, nenek itu muncul dengan sebuah Mercedes-Benz, dan ternyata ia adalah istri dari Direktur Utama Nusantara Listrik Perkasa. Malam itu juga, di sebuah rumah mewah di Menteng, Budi berhadapan dengan orang tua dari kekasih yang telah ia sembunyikan selama 2 tahun. Jangan harap bisa dengan putriku. Status sosialmu berbeda dengannya. Sejak pernyataan dingin sang Direktur Utama, hidup Budi seakan terputus seperti kabel listrik yang korsleting. Namun, mengapa sang istri Direktur Utama justru berusaha melindungi Budi, bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya? Takdir tersembunyi apa yang mengikat Budi dengan keluarga Direktur Utama? Sebelum cerita dimulai, dukung kami dengan subscribe dan like. Bulan Januari di Jakarta terasa sangat lembab. Saat jam pulang kerja tiba, langit mulai menumpahkan hujan deras. Kawasan pejalan kaki di dekat Bundaran HI dipenuhi oleh lautan manusia. Namun, di salah satu sudut, seorang nenek tergeletak tak berdaya, membiarkan tubuhnya diguyur hujan. Mantel kasmir mewahnya basah kuyup. Jari-jarinya gemetar samar, dan ia berulang kali merogoh tas tangan Louis Vuitton model terbaru miliknya sebelum berhenti dengan tatapan kosong. Ia adalah Ibu Retno. Di usianya yang ke-60, kulitnya masih terawat dan bercahaya, namun kini wajahnya hanya dipenuhi kebingungan. Orang-orang yang lewat hanya memandangnya dengan aneh tanpa ada satupun yang berani mendekat. Tepat pada saat itulah, seorang pemuda berjas hitam menghampirinya. Ia adalah Budi. Seorang teknisi listrik berusia 31 tahun yang baru saja selesai rapat dengan perusahaan mitra dan sedang dalam perjalanan pulang. Budi langsung mengenali kondisi Ibu Retno. Ia pernah mendengar dari temannya yang bekerja di rumah sakit tentang gejala orang tua yang tiba-tiba kehilangan arah dan merasa bingung. Tanpa ragu, ia memayungi Ibu Retno. "Nenek, hujannya deras sekali. Anda tidak apa-apa?" Ibu Retno perlahan mengangkat kepalanya menatap Budi. Matanya yang tak fokus tampak gelisah. "Kenapa aku bisa ada di sini?" Suaranya bergetar pelan. Budi bertanya dengan tenang. "Apakah nenek ingat alamat rumah?" Ibu Retno menggeleng. Ia mencoba membuka tasnya untuk mencari sesuatu, namun tangannya terus gemetar hingga dompet pun tak bisa ia keluarkan dengan benar. Budi bertanya dengan hati-hati, "Apakah nenek membawa ponsel? Saya akan hubungi keluarga Anda." Setelah menerima ponsel yang disodorkan dengan tangan gemetar, Budi memeriksa daftar kontak. Ia menekan nomor yang tersimpan di urutan pertama. Setelah 2 kali nada sambung, terdengar suara pria yang berat dan serak. "Sayang, kamu di mana? Kenapa belum pulang?" Suara itu terdengar cemas bercampur kesal. Budi berkata dengan hati-hati, "Selamat malam, Pak. Saya orang yang kebetulan lewat. Sepertinya istri Bapak tersesat di dekat Bundaran HI." Hening sejenak di seberang telepon. Kemudian terdengar suara panik, "Apakah istri saya baik-baik saja? Apa ada yang terluka?" "Tidak, beliau tidak terluka. Saya akan membantunya naik taksi. Bisakah Bapak beritahu alamat rumahnya?" Direktur Utama itu menyebutkan sebuah alamat di kawasan perumahan elit Menteng. Budi mencatat alamat itu dan berkata, "Saya akan langsung memanggilkan taksi untuk beliau. Jangan khawatir, terima kasih banyak. Saya pasti akan membalas kebaikan Anda." "Ah, tidak perlu, Pak. Kalau begitu, saya tutup teleponnya." Budi mematikan sambungan dan memapah Ibu Retno. Hujan masih turun deras, dan wajah Ibu Retno semakin pucat. "Nek, kita pulang naik taksi, ya? Kakek sudah menunggu di rumah." Ibu Retno mengangguk. Budi memegang lengan Ibu Retno dengan lembut dan membawanya ke pinggir jalan. Kebetulan sebuah taksi kosong melintas, Budi melambaikan tangan dan taksi itu pun berhenti. Ia membuka pintu dan membantu Ibu Retno masuk dengan hati-hati, kemudian, ia memberitahukan alamatnya kepada sopir taksi. "Tolong antarkan ke Menteng, Pak." Sopir taksi melihat argo dan berkata, "Ke sana kira-kira habis 300.000 rupiah. Mas, ada uang tunai?" Ibu Retno merogoh tasnya, namun tak ada uang tunai, hanya ada tumpukan kartu kredit. Sopir taksi tampak kebingungan. "Mesin EDC saya sedang rusak, jadi hanya bisa tunai." Budi merogoh sakunya.
Tanggal gajian masih jauh, jadi ia tak punya banyak uang. Saat membuka dompet, ia hanya menemukan 2 lembar uang Rp100.000. Uang itu sebenarnya ia simpan untuk biaya berobat ibunya. Namun, tanpa ragu Budi memasukkan uang 1.000 ke dalam sebuah amplop dan memberikannya kepada Ibu Retno. Pakai ini untuk ongkos taksi, Nek. Sisanya untuk nenek saja. Ibu Retno menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Matanya berkaca-kaca. Saya tidak tahu harus berterima kasih seperti apa. Tidak apa-apa. Nek, cepatlah pulang dan beristirahat. Saat Budi hendak menutup pintu taksi, Ibu Retno buru-buru bertanya. Siapa? Siapa namamu? Sudahlah. Nek, hati-hati di jalan. Budi menutup pintu taksi dan melangkah mundur. Taksi itu perlahan melaju. Dari kaca belakang, terlihat Ibu Retno terus menoleh ke belakang. Budi tetap berdiri di sana sampai taksi itu hilang dari pandangan. Di sakunya hanya tersisa selembar uang Rp20.000. Cukup untuk naik KRL pulang, tapi bulan ini sepertinya akan sangat sulit. Meski begitu, hatinya terasa hangat. Perasaan bangga, karena telah menolong seseorang memenuhi dadanya. Tanpa payung, Budi berjalan menembus hujan menuju stasiun KRL. Bajunya basah kuyup, namun langkahnya terasa ringan. Di dalam taksi, Ibu Retno menggenggam erat amplop itu. Kesadarannya mulai pulih dan ia bisa mengingat dengan jelas kejadian hari ini. Momen saat pemuda asing itu memayunginya, suaranya yang hangat saat mengkhawatirkannya, dan tangannya yang tanpa ragu memberikan uang 1.000 ribuan. Sambil membaca nama perusahaan yang tertera di amplop Cahaya Teknik, Ibu Retno bergumam. Pemuda itu tidak memberitahu namanya. Tapi amplop ini bisa menjadi petunjuk. Setibanya di rumah, sang direktur utama bergegas keluar menyambut Ibu Retno. Kamu tidak apa-apa? Perlu ke rumah sakit? Aku baik-baik saja. Tadi ada pemuda yang sangat baik menolongku. Ibu Retno menunjukkan amplop itu. Ongkos taksinya pun dibayari oleh pemuda ini. Sang direktur utama mengambil amplop itu. Tulisan Cahaya Teknik terlihat jelas. Besok aku akan langsung mencarinya untuk berterima kasih. Tapi dia tidak memberitahu namanya. Hanya bilang kebetulan lewat. Sambil menatap amplop itu, sang direktur utama berkata, kalau dari Cahaya Teknik, pasti bisa kita temukan. Budi baik seperti ini harus dibalas. Malam itu, meski sudah berbaring di tempat tidur, wajah pemuda itu terus terbayang di benak Ibu Retno. Ia tak bisa melupakan kehangatan tangannya saat memayunginya di tengah hujan. Besok aku harus menemuinya dan mengucapkan terima kasih. Ibu Retno bertekad. Ia tidak tahu bahwa pertemuan kecil ini adalah awal dari sebuah takdir besar yang akan terungkap, dan bahwa pemuda itu adalah orang yang dicintai oleh putrinya. Keesokan paginya, pukul 8, kantor Cahaya Teknik baru saja memulai aktivitasnya. Para karyawan satu persatu datang dan menyeduh kopi. Budi sudah duduk di mejanya, memeriksa gambar rancangan. Meskipun harus berhemat untuk makan siang karena telah menghabiskan Rp1.000 kemarin, hatinya tetap terasa ringan. Tiba-tiba, terdengar suara riuh dari luar jendela. Budi mengangkat kepala dan melihat keluar. Sebuah Mercedes-Benz hitam berhenti di depan kantor. Melihat mobil mewah di lingkungan ini adalah pemandangan yang sangat langka. Cahaya Teknik terletak di sebuah gedung kecil di dekat kawasan industri Pulau Gadung, dikelilingi oleh pabrik dan gudang. Seorang sopir turun dan membuka pintu belakang. Seorang wanita berbalut mantel bulu mewah turun dari mobil. Ia adalah Ibu Retno. Di satu tangan ia membawa keranjang buah besar, dan di tangan lainnya ada tas belanja dari Plaza Indonesia. Suasana kantor seketika menjadi heboh. Para karyawan berkerumun di jendela untuk melihat. Wah, itu kan Mercy S-Class, harganya miliaran, kan? Siapa ibu itu? Apa kita punya klien sekaya itu? Ibu Retno membuka pintu kantor dan masuk. Karyawan magang yang duduk di meja resepsionis buru-buru berdiri dan menyapa. Selamat datang, ada yang bisa saya bantu? Ibu Retno tersenyum lembut dan bertanya, apakah Bapak Budi, kepala tim, ada di tempat? Mata karyawan magang itu terbelalak. Klien kaya raya mencari Budi. Dengan cepat ia menunjuk ke arah Budi. Itu Bapak Budi, Bu? Wajah Ibu Retno langsung berseri-seri saat melihat Budi. Ia berjalan cepat menghampirinya.
Budi terkejut dan langsung berdiri dari kursinya. Nenek yang kemarin. Ibu Retno membungkuk dalam-dalam. Seorang wanita berusia 60 tahun, istri seorang konglomerat, memberi hormat seperti itu membuat semua karyawan di sekitarnya ternganga. Terima kasih banyak untuk yang kemarin. Berkat Anda, saya bisa pulang dengan selamat. Budi buru-buru melambaikan tangan. Bukan apa-apa, Bu. Ibu tidak perlu sampai datang kemari. Ibu Retno menyodorkan keranjang buah. Isinya penuh dengan buah-buahan mahal seperti anggur shine muscat, jeruk dekopon, dan mangga harum manis. Ini sebagai tanda terima kasih. Silakan dinikmati bersama rekan-rekan kerja. Ia juga memberikan tas belanja kepada Budi. Di dalamnya ada satu setel jas mahal. Saya lihat kemarin baju Anda basah kuyup karena hujan. Terimalah ini. Budi kaget dan melangkah mundur. Ini terlalu berlebihan, Bu. Saya tidak bisa menerimanya. Ibu Retno memegang tangan Budi. Tangannya terasa hangat dan lembut. Anak muda, saya tahu kemarin kamu memberikan Rp1.000 untuk ongkos taksi. Berkat itu saya bisa pulang dengan selamat. Budi tersenyum canggung. Saya hanya melakukan hal yang wajar, Bu. Ibu Retno berkata dengan wajah serius. Di zaman sekarang, berapa banyak orang yang mau melakukan hal yang wajar. Lagi pula, Rp1.000 bukan uang yang sedikit. Para karyawan di sekitarnya mulai berbisik. Mereka semua terkejut mendengar Budi menghabiskan Rp1.000 kemarin. Semua orang tahu gaji Budi tidak seberapa. Tiba-tiba Ibu Retno teringat sesuatu dan berkata, "Maaf sekali, tapi apakah Anda punya waktu? Suami saya ingin sekali mengucapkan terima kasih secara langsung." Budi menolak Foreman dengan sopan. "Sungguh tidak apa-apa, Bu. Ini sudah lebih dari cukup. Tolonglah, saya mohon. Kami ingin sekali menjamu Anda makan malam. Bagaimana kalau malam ini pukul 7? Tatapan memohon Ibu Retno membuat Budi sulit menolak. Ditambah lagi, atasannya di sampingnya terus memberikan isyarat mata, berpikir bahwa menjalin hubungan dengan klien kaya akan baik untuk perusahaan. "Baiklah, Bu. Saya akan mampir sebentar." Ibu Retno tersenyum lebar dan memberikan kartu namanya. Di sana tertera alamat sebuah rumah megah di Menteng. "Saya tunggu pukul 7, ya? Anda harus datang." Setelah Ibu Retno pergi, kantor menjadi gempar. Semua orang mengerumuni Budi dan menghujaninya dengan pertanyaan. "Wah, kamu hebat sekali. Tahu tidak siapa nenek itu? Menteng itu kan kawasan orang super kaya." Budi hanya bisa bingung. Ia hanya menolong seorang nenek yang tersesat, tidak menyangka urusannya akan menjadi sebesar ini. Menjelang pukul 7 malam, Budi berganti kemeja bersih dan berangkat menuju Menteng. Ia harus berganti KRL dan bus, perjalanan memakan waktu 1 jam. Sesampainya di Menteng, suasananya benar-benar berbeda, pagar-pagar tinggi, gerbang-gerbang besar, dan jalanan yang sepi. Rasanya seperti bukan di Jakarta. Ia menemukan alamat yang diberikan Ibu Retno, sebuah rumah yang sangat besar. Di depan gerbang, seorang satpam berdiri. "Mencari siapa, Pak?" "Saya Budi. Diundang oleh Ibu." Satpam itu mengkonfirmasi melalui walkie-talkie lalu membuka gerbang. Dengan perasaan tegang, Budi melangkah masuk. Taman rumah itu seluas lapangan sepak bola, dan rumahnya sendiri adalah bangunan marmer 3 lantai. Pintu depan terbuka dan Ibu Retno keluar. "Selamat datang. Kami sudah menunggumu." Budi menyapa dengan canggung. "Terima kasih atas undangannya, Bu." Saat masuk ke dalam rumah, ia semakin terkejut. Sebuah lampu gantung kristal raksasa tergantung di langit-langit, dan lukisan-lukisan mahal menghiasi dinding. Ia diantar ke ruang makan, di mana sebuah meja panjang telah dipenuhi berbagai macam hidangan. "Ibu tidak perlu repot-repot seperti ini." Ibu Retno tersenyum dan menunjuk sebuah kursi. "Duduklah, sebentar lagi suami dan putri saya akan datang." Begitu Budi duduk, seseorang masuk ke ruang makan. Pada saat itu, Budi merasa napasnya berhenti. Yang masuk adalah Citra. Citra pun terbelalak kaget melihat Budi. "Ma, tamu hari ini." Kalimat Citra terputus sebelum selesai saat mata mereka bertemu. Waktu seakan berhenti. Mata Budi sedikit bergetar, dan Citra membeku dengan mulut sedikit terbuka.
Ibu Retno tidak melewatkan suasana canggung yang mengalir di antara mereka berdua. Loh, Ibu Retno menatap mereka bergantian. Ada yang namanya intuisi seorang wanita. Ekspresi panik putrinya, gerakan tangan canggung pemuda itu, dan ketegangan aneh di antara mereka. Ini jelas bukan pertemuan pertama. Kalian berdua saling kenal? Atas pertanyaan hati-hati Ibu Retno, Citra buru-buru menggeleng. Tidak, bukan begitu. Namun, suara Citra yang tidak pandai berbohong itu bergetar. Budi juga berdeham dengan canggung. Melihat reaksi mereka, Ibu Retno menjadi yakin. Mereka berdua adalah sepasang kekasih. Pantas saja akhir-akhir ini Citra terlihat lebih bahagia. Tepat saat Ibu Retno hendak mengatakan sesuatu, terdengar langkah kaki yang berat. Direktur Utama Surya Wijoyo masuk. Penampilannya yang mengenakan jas formal tampak berwibawa. Tatapan tajamnya menyapu ruang makan sebelum berhenti pada Budi. Anda pemuda yang menolong istri saya kemarin? Budi berdiri dan memberi hormat. Selamat malam, Pak. Saya Budi. Pak Surya mengamati Budi dari atas ke bawah. Kemeja bersih tapi murah, sepatu usang, dan tangan yang kapalan. Sekilas ia tahu Budi adalah seorang teknisi dari kalangan biasa. Terima kasih. Suaranya terdengar dingin. Pak Surya duduk dan melanjutkan. Cahaya Teknik. Salah satu vendor kami. Seingat saya skalanya cukup kecil. Nada bicaranya yang meremehkan membuat wajah Citra menegang. Benar, Pak. Meskipun kecil, kami bekerja dengan sungguh-sungguh. Pak Surya memutar gelas anggurnya sambil menatap Citra. Lalu kembali menatap Budi. Tatapannya semakin dingin. Tapi, Nak Budi, cara putri saya memandang Anda sepertinya berbeda. Seketika suasana di ruang makan membeku. Ibu Retno menatap suaminya dengan kaget, dan wajah Citra memerah padam. Ayah, apa maksud ayah? Pak Surya mendengus. Selama lebih dari 30 tahun berbisnis, saya punya kemampuan melihat orang. Kalian berdua sudah saling kenal, kan? Budi menelan ludah. Ia tidak bisa berbohong, tapi juga tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Citra memberanikan diri dan berkata, iya, benar. Kami pacaran. Wajah Pak Surya mengeras seperti batu. Suara gelas anggur yang ia letakkan di meja terdengar keras. Sudah berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Pak Surya menatap Budi dengan mata dingin. Jadi, kau mendekati putriku karena mengincar harta keluarga kami? Budi menggeleng tegas. Tidak, Pak. Saya bahkan tidak tahu kalau Citra adalah putri dari keluarga konglomerat. Siapa yang akan percaya itu? Ayah, teriak Citra, tapi Pak Surya terus berbicara. Orang yang kau tolong kemarin adalah istriku. Dan anak ini adalah putriku. Apa ini semua kebetulan? Bukankah ini sudah direncanakan? Budi tampak tersinggung. Ini benar-benar kebetulan, Pak. Saya baru tahu hari ini. Ibu Retno mencoba menengahi. Sayang, jangan bicara terlalu keras. Dia sudah menolongku. Kita tidak boleh memperlakukannya seperti ini. Pak Surya menatap istrinya. Kamu terlalu naif. Dunia ini tidak berjalan hanya dengan kebaikan hati. Ia kembali menatap Budi. Anak muda, jujur saja. Putriku bukan untukmu. Status kalian tidak sepadan. Citra berkata dengan mata berkaca-kaca. Ayah, ini bukan zaman Siti Nurbaya. Apa pentingnya status sosial? Penting. Kamu adalah pewaris Nusantara Listrik Perkasa. Menikah dengan karyawan perusahaan subkontraktor? Apa kata dunia nanti? Pak Surya berkata dengan dingin. Sebaiknya kau pulang hari ini. Dan jangan temui putriku lagi. Citra menangis sambil memegang lengan Budi. Budi dengan lembut melepaskan tangan Citra. Ia menatap lurus ke arah Pak Surya. Pak Direktur, saya sudah mendengar semua perkataan Bapak. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Pak Surya mengangkat alisnya. Apa itu? Saya tidak mendekati Citra karena uang atau jabatan. Saya tulus mencintainya. Dan saya percaya, suatu saat nanti ketulusan saya akan diakui. Budi memberi hormat kepada Ibu Retno. Terima kasih atas undangannya. Saya permisi. Saat Budi keluar, Citra hendak mengikutinya, tapi Pak Surya menahannya. Duduk.
Citra terduduk dan mulai menangis. Ibu Retno memeluk putrinya dan menatap suaminya dengan penuh penyesalan. "Sayang, kamu keterlaluan." Pak Surya berkata dingin. "Aku mengatakan ini demi putriku. Pernahkah kau melihat pernikahan yang bahagia antara orang dengan status sosial berbeda?" Ibu Retno menghela napas. "Tapi pemuda itu orang baik. Aku melihatnya sendiri. Orang baik? Di dunia ini tidak bisa hidup hanya dengan menjadi orang baik. Kita harus realistis." Pak Surya berdiri dari kursinya. "Citra, mulai besok putuskan hubungan dengan orang itu. Kalau tidak, ayah yang akan turun tangan." Citra menangis terseduh-seduh. "Ayah pikir ayah siapa? Ini hidupku. Ini hidupmu. Tapi kau putriku dan pewaris Nusantara Listrik Perkasa. Ada tanggung jawab yang harus kau pikul." Pak Surya pergi ke ruang kerjanya. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Citra terus menangis, dan Ibu Retno menenangkannya dengan hati yang sakit. Sementara itu, di dalam bus menuju pulang, Budi merasa campur aduk. Ia tahu akan ada penolakan dari ayah Citra setelah mengetahui identitasnya, tapi mendengarnya secara langsung terasa sangat menyakitkan. Namun, ia tidak bisa menyerah. Ia tulus mencintai Citra. Ponselnya berdering. "Itu Citra. Budi, maafkan aku, ayahku keterlaluan." "Tidak apa-apa. Aku sudah menduganya. Lalu kita harus bagaimana?" Budi menatap keluar jendela dan berkata, "Meskipun butuh waktu, aku ingin mendapatkan restunya. Secara terhormat." Citra berkata sambil terisak, "Terima kasih. Aku juga tidak akan menyerah." Mereka berdua memutuskan untuk saling percaya. Meskipun jalan di depan terjal, mereka percaya cinta bisa mengatasi segalanya. Seminggu telah berlalu sejak insiden makan malam itu. Budi dan Citra diam-diam masih berkomunikasi, namun tidak bisa bertemu. Penolakan dari sang direktur utama terlalu kuat. Suatu Sabtu sore, Budi menerima telepon tak terduga. "Nak Budi, ini ibunya Citra." Itu suara Ibu Retno. Budi terkejut dan langsung berdiri. "Ah, iya. Bu, selamat sore. Ada masalah darurat. Villa kami mengalami korsleting listrik, dan semua teknisi di sekitar sini tidak mau bekerja karena akhir pekan. Bisakah kamu datang?" Budi ragu sejenak. Tapi suara Ibu Retno terdengar sangat panik. Listriknya padam karena hujan badai, dan gensetnya juga tidak berfungsi. "Citra juga ada di sana, aku khawatir." Mendengar nama Citra, Budi langsung merasa cemas. "Tolong kirimkan alamatnya, Bu. Saya akan segera ke sana." Budi mengambil peralatan kerjanya dan mengendarai truk perusahaan. Hujan deras mengguyur dari langit. Wiper mobil harus diatur ke kecepatan tertinggi, tapi jarak pandang tetap terbatas. Perjalanan ke villa di puncak memakan waktu 1 jam. Setibanya di sana, Ibu Retno sudah menunggu di depan gerbang dengan payung. "Nak Budi, terima kasih sudah datang. Bagaimana situasinya, Bu?" Tiba-tiba saja listriknya padam. Genset darurat juga tidak mau menyala. Budi berganti pakaian kerja dan bertanya, "Apakah Bapak Direktur juga ada di sini?" Ibu Retno mengangguk. "Iya. Beliau ada di ruang kerja. Beliau belum tahu kalau kamu yang datang." Budi bergegas menuju ruang panel listrik. Saat membuka pintu, tercium bau hangus. Jelas ada korsleting di suatu tempat. "Kita harus menemukan titik korsletingnya." "Apakah ada denah instalasi listriknya, Bu?" Ibu Retno menggeleng. "Tidak ada. Villa ini sudah berumur 20 tahun. Budi membuka panel distribusi di dinding. Kabel-kabel yang rumit saling melilit, tapi mata Budi bisa melihat masalahnya. Masalahnya ada di jalur B. Titik korsletingnya di jalur B. Saat Budi hendak mematikan saklar, terdengar suara keras dari luar. "Siapa kau? Siapa yang menyuruhmu menyentuh itu?" Itu adalah sang direktur utama. Wajahnya basah kuyup karena hujan dan tampak sangat marah. "Aku yang memanggilnya," jelas Ibu Retno, tapi sang direktur utama masih saja marah. "Sudah kubilang, kan? Jangan berurusan lagi dengan orang ini." Sang direktur utama mendekati Budi. Tapi tiba-tiba ia terpeleset. Ia tergelincir di lantai yang basah. Kehilangan keseimbangan, ia mencoba berpegangan pada pagar besi di sampingnya. Mata Budi terbelalak.
Pagar besi itu terhubung dengan instalasi listrik. Dalam kondisi korsleting, menyentuhnya dengan tangan basah bisa menyebabkan sengatan listrik yang fatal. Bahaya! Jangan disentuh. Budi berlari sekuat tenaga. Ia mendorong sang direktur utama ke samping dan jatuh menggantikannya. Seketika, percikan api biru menyambar dari pagar besi. Jika sang direktur utama yang memegangnya, kecelakaan fatal bisa terjadi. Sang direktur utama menatap Budi dengan kaget. Budi bangkit dengan lutut terluka. Bapak tidak apa-apa? Kau? Baru saja menyelamatkanku? Budi bergegas menuju saklar utama. Kita harus mematikan listriknya dulu. Setelah mematikan saklar utama, percikan api berhenti. Budi menyalakan senter dan memeriksa bagian yang korsleting. Ia menyambungkan kabel cadangan untuk memulihkan listrik sementara. Lampu di villa kembali menyala, Citra keluar dengan napas lega. Budi, kamu tidak apa-apa? Sang direktur utama bertanya dengan heran. Bagaimana kau bisa tahu struktur villa ini? Kau menemukan titik korsletingnya tanpa denah? Budi tersenyum canggung. Sebenarnya, kebanyakan villa punya struktur yang mirip, Pak. Saya sudah sering mengerjakan instalasi listrik di tempat seperti ini. Terutama struktur ini, saya pernah mempelajarinya saat kuliah. Mata sang direktur utama membesar. Apa? Kau pernah melihatnya? Iya, Pak. Jadi saya hafal strukturnya. Kau menyelamatkan kami 2 kali, gumam sang direktur utama. Ibu Retno melihat luka di lutut Budi dan terkejut. Ya ampun, lututmu berdarah. Citra, cepat ambil kotak P3K. Budi menolak. Tidak apa-apa, Bu. Luka seperti ini sudah biasa. Pemuda yang tanpa ragu melompat untuk menyelamatkannya. Dan istri serta putrinya yang tulus mengkhawatirkannya. Sesuatu di dalam hatinya mulai bergerak. Malam tiba. Hujan sudah reda, tapi Budi bekerja sampai larut untuk memeriksa seluruh instalasi listrik. Dari ruang kerjanya, sang direktur utama mengamati Budi bekerja di luar jendela. Anak yang rajin, gumamnya. Tiba-tiba ia merasa aneh. Kenapa rasanya begitu akrab? Seperti mirip seseorang. Pukul 10 malam, semua pekerjaan selesai. Saat Budi membereskan peralatannya dan hendak pergi, sang direktur utama memanggilnya. Tunggu sebentar. Budi menoleh. Ekspresi sang direktur utama sudah berbeda. Rasa dingin di wajahnya sedikit mereda. Besok ada waktu? Iya. Pak, besok hari Minggu, tidak ada acara khusus. Kalau begitu, datanglah ke kantor besok. Ada yang ingin kubicarakan. Budi bingung. Kenapa tiba-tiba sang direktur utama menyuruhnya datang ke kantor? Keesokan paginya, Budi mengenakan jas dan pergi ke kantor pusat Nusantara Listrik Perkasa. Karena hari Minggu, gedung itu sepi. Saat masuk ke ruang direktur utama, ia melihat sang direktur utama berdiri membelakangi jendela. Duduklah. Budi duduk dengan hati-hati. Sang direktur utama berbalik dan berkata, kejadian kemarin membuatku banyak berpikir. Kau sudah 2 kali menolong keluarga kami. Tanpa pamrih. Saya hanya melakukan hal yang wajar. Pak, sang direktur utama mengangguk. Ya, hal yang wajar. Tapi di zaman sekarang, berapa banyak orang yang mau melakukannya? Sang direktur utama duduk di mejanya dan melanjutkan. Aku punya satu tawaran. Bergabunglah dengan perusahaan kami. Mata Budi membesar. Bergabung. Dengan perusahaan Bapak? Ya, aku ingin melihat kemampuanmu secara langsung. Seseorang harus dinilai setelah bekerja bersama. Budi ragu. Tapi, Bapak menentang hubungan saya dengan Citra. Sang direktur utama berkata tegas, itu urusan lain. Aku mungkin tidak bisa menerimamu sebagai menantu, tapi aku bisa menerimamu sebagai karyawan. Itu adalah pernyataan yang aneh. Bukan penolakan total, tapi juga bukan penerimaan. Tapi ini adalah sebuah kesempatan. Nusantara Listrik Perkasa adalah perusahaan listrik terbaik di negeri ini. Bekerja di sini akan meningkatkan kemampuan dan pengalamanmu. Sang direktur utama menatap Budi lurus-lurus. Bagaimana? Mau mencoba tantangan ini? Budi berpikir sejenak. Ini jelas sebuah ujian. Sang direktur utama ingin melihat sendiri seperti apa Budi sebenarnya.
dan ini juga merupakan kesempatan untuk mendapatkan restu atas hubungannya dengan Citra. Baik, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Sang direktur utama mengangguk puas. Bagus. Mulai kerja besok. Kau akan ditempatkan di tim pengembangan sistem kelistrikan. Budi berdiri dan memberi hormat. Terima kasih. Pak, saya tidak akan mengecewakan Bapak. Keluar dari ruang direktur utama, Budi merasa campur aduk. Bergabung dengan perusahaan besar seperti Nusantara Listrik Perkasa adalah kesempatan bagus, tapi sekaligus menjadi beban besar. Ia harus lulus ujian dari sang direktur utama agar bisa mendapatkan restu untuk cintanya dengan Citra. Di luar, Citra sudah menunggu. Budi, bagaimana? Mulai besok aku bekerja di sini. Wajah Citra berseri-seri. Benarkah? Ayah mengizinkannya? Beliau bilang bisa menerimaku sebagai karyawan, tapi belum sebagai menantu. Citra memegang tangan Budi. Tidak apa-apa, ini langkah pertama. Aku yakin kamu bisa meluluhkan hati ayah. Budi tersenyum menatap Citra. Iya, aku akan berusaha sekuat tenaga. Keesokan paginya, pukul 7, Budi bangun 1 jam lebih awal dari biasanya. Ia berdiri di depan cermin, mencoba jas baru yang ia beli. Ia mengikat dan melepas dasinya 3 kali. Tangannya sedikit gemetar. Ini adalah hari pertamanya bekerja di perusahaan besar, Nusantara Listrik Perkasa. Gedung perusahaan itu menjulang tinggi di tengah kawasan Sudirman. Dinding kacanya berkilauan memantulkan sinar matahari pagi. Budi menatap gedung itu dan menarik napas dalam-dalam. Jauh berbeda dengan gedung tua 2 lantai milik Cahaya Teknik. Kantor tim kelistrikan berada di lantai 12. Saat pintu lift terbuka, sebuah kantor yang luas terhampar di hadapannya. Para karyawan sudah duduk di meja masing-masing, menatap layar komputer. Saat Budi masuk, beberapa orang meliriknya sekilas sebelum kembali fokus pada pekerjaan mereka. Kepala tim menyambut Budi. Anda Pak Budi, kan? Pak Direktur berpesan khusus agar kami memperhatikan Anda. Meja Anda di sebelah sana. Meja Budi berada di sudut, tapi dekat jendela sehingga mendapat banyak cahaya matahari. Di atas meja, sebuah laptop baru dan perlengkapan kantor tertata rapi. Budi meletakkan tasnya dan duduk. Minggu pertama ia habiskan untuk mempelajari sistem perusahaan. Setiap malam, Budi pulang larut untuk mempelajari denah instalasi listrik perusahaan. Ia menghafal semua denah gedung yang pernah dikerjakan oleh Nusantara Listrik Perkasa selama 10 tahun terakhir. Mulai dari rumah sakit, sekolah, pabrik, hingga kompleks apartemen. Ia memfokuskan diri pada sistem kelistrikan rumah sakit, karena berhubungan langsung dengan nyawa manusia. Suatu hari saat makan siang, Budi makan sendirian di kantin, tiba-tiba seseorang duduk di hadapannya. Ia adalah Agus, kepala divisi perencanaan. Jasnya yang rapi dan jam tangan mahal berkilauan di pergelangan tangannya. Pak Budi, sudah beradaptasi dengan baik? Suara Agus terdengar ramah, tapi tatapannya dingin. Iya, Pak. Berkat bantuan Bapak? Cahaya Teknik. Berapa jumlah karyawan di sana? 20 orang, Pak. Agus mendengus. Lebih sedikit dari 1 divisi di perusahaan kita. Aku penasaran apa yang kau pelajari di tempat seperti itu? Budi meletakkan sendoknya. Ia tahu maksud Agus, tapi ia menjawab dengan tenang. Meskipun perusahaan kecil, saya punya banyak pengalaman di lapangan, Pak. Saya terbiasa menyentuh dan memasang kabel secara langsung. Menyentuh langsung? Perusahaan kami tidak melakukan hal seperti itu. Semua kami serahkan pada subkontraktor. Agus berdiri dan melemparkan kalimat terakhir. Citra itu temanku sejak kuliah. Kau mungkin tidak tahu. Tangan Budi mengepal, tapi ia tidak menjawab apa-apa. 2 minggu kemudian, pada hari Senin pagi, tim kelistrikan mengadakan rapat. Kepala tim mengumumkan proyek baru. Kita mendapatkan proyek perbaikan sistem kelistrikan di RS Harapan Bangsa. Siapa yang mau mengambilnya? Tidak ada yang mengangkat tangan. Rumah sakit adalah proyek yang rumit, listrik harus menyala 24 jam, dan ruang operasi serta ICU membutuhkan perhatian khusus. Budi mengangkat tangan. Saya ingin mencobanya, Pak. Kepala tim tampak terkejut. Pak Budi, Anda baru 2 minggu di sini. Saya sudah mempelajari sistem kelistrikan rumah sakit, Pak. Saya punya ide baru. Kepala tim berpikir sejenak lalu mengangguk. Baiklah,
presentasikan idemu hari Jumat ini. Di depan para direksi, Budi mempersiapkan diri siang dan malam. Ia menganalisis pola konsumsi listrik rumah sakit dan merancang sistem tanggap darurat saat terjadi pemadaman. Intinya adalah Uninterruptible Power Supply, UPS. Genset darurat biasa membutuhkan waktu 10 hingga 30 detik untuk menyala. Tapi dalam waktu singkat itu, jika alat bantu hidup berhenti berfungsi, nyawa pasien bisa terancam. Budi merancang sistem baru yang menggabungkan baterai dan saat pemadaman terdeteksi, sistem akan beralih ke daya baterai dalam 0,01 detik. Hari Jumat tiba. Ruang rapat dipenuhi oleh para direksi. Sang direktur utama juga hadir. Wajahnya datar dengan lengan bersedekap. Tenggorokan Budi terasa kering. Tapi ia memulai presentasinya dengan tenang. Selamat pagi, saya Budi dari tim kelistrikan. Hari ini saya akan mempresentasikan sistem rumah sakit tanpa henti. Budi menekan remote dan denah rumah sakit muncul di layar. Saat ini, kebanyakan rumah sakit mengandalkan genset darurat saat terjadi pemadaman. Tapi ada jeda minimal 10 detik sebelum genset menyala. Apa yang akan terjadi jika ventilator atau mesin cuci darah berhenti selama 10 detik? Para direksi mengangguk. Budi beralih ke slide berikutnya. Sistem yang saya rancang seperti ini. Di salah satu sudut ruang rapat, ada sebuah maket yang sudah disiapkan. Sebuah maket rumah sakit kecil. Budi menyalakan saklar. Lampu di maket rumah sakit menyala. Sekarang saya akan mensimulasikan pemadaman. Budi mematikan sumber listrik utama. Tapi yang mengejutkan, lampu di maket rumah sakit tidak padam sama sekali. Bahkan tidak berkedip. Seperti yang Anda lihat, meskipun pasokan listrik terputus, rumah sakit tetap beroperasi. Baterai akan langsung menyuplai daya. Dan sementara itu genset akan menyala. Salah seorang direksi bertanya, berapa biayanya? Biaya instalasi awal sekitar 20% lebih mahal dari sistem yang ada. Tapi jika bisa menyelamatkan satu nyawa sekalipun, nilainya tidak bisa diukur dengan uang. Suara Budi terdengar penuh keyakinan. Ia menunjukkan slide terakhir. Rumah sakit tidak boleh padam listrik bahkan sedetik pun. Karena di sanalah nyawa dipertaruhkan. Ruang rapat menjadi hening. Para direksi saling bertatapan. Sang direktur utama masih tanpa ekspresi. Tapi tatapannya tampak sedikit melembut. Ada pertanyaan? Seorang direksi mengangkat tangan. Apakah sudah pernah diterapkan di rumah sakit sungguhan? Belum, Pak. Tapi simulasinya sudah cukup dan kami sudah melakukan uji coba dalam skala kecil. Tiba-tiba Agus menyela. Teorinya bagus. Tapi prakteknya berbeda. Apa cara kerja perusahaan kecil bisa berhasil di perusahaan besar? Budi menatap Agus lurus-lurus. Besar atau kecil? Prinsip listrik tetap sama, Pak. Dan karena saya punya pengalaman di lapangan, saya bisa membuat rancangan yang lebih praktis. Sang direktur utama untuk pertama kalinya angkat bicara. Pak Budi. Iya, Pak Direktur. Pergi ke RS Harapan Bangsa dan lakukan survei lapangan. Minggu depan bawa proposal yang lebih rinci. Wajah Budi berseri-seri. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Setelah rapat selesai, saat Budi keluar dari ruang rapat, Citra sudah berdiri di koridor. Sambil melihat sekeliling, ia mendekati Budi dan berbisik pelan, hebat, Budi. Lalu ia melambaikan tangan sekilas dan cepat-cepat pergi. Budi tersenyum. Malam itu, tim kelistrikan mengadakan acara makan bersama. Mereka berkumpul di sebuah restoran sate. Budi untuk pertama kalinya minum bersama rekan-rekan timnya. Budi, presentasimu tadi sangat mengesankan, kata seorang senior sambil menuangkan teh ke gelas Budi. Saya masih banyak kekurangan, Pak. Tiba-tiba dari meja sebelah terdengar suara Agus. Ia sedang makan bersama karyawan divisi perencanaan. Cahaya Teknik? Perusahaan apa itu? Lulusan perusahaan kecil mau memberi ide di perusahaan kita? Suara Agus sepertinya sengaja dikeraskan. Suasana menjadi hening. Budi meletakkan gelasnya dan berdiri. Ia berjalan ke arah Agus. Suasana menjadi tegang. Pak Kepala Divisi. Agus menoleh. Kenapa? Tidak peduli dari perusahaan mana saya berasal? Ide bagus tetaplah ide bagus, kan? Apa hubungannya skala perusahaan dengan menyelamatkan nyawa pasien? Agus berdiri dari kursinya.
wajahnya memerah. Aku hanya tidak suka orang sepertimu ada di samping Citra. Budi mengepalkan tangannya, tapi ia menarik napas dalam-dalam dan berbalik. Bapak juga jangan minum terlalu banyak. Saat Budi kembali ke mejanya, rekan-rekan timnya diam-diam bertepuk tangan. Malam itu, Budi pulang dan menatap keluar jendela. Langkah pertamanya di Nusantara Listrik Perkasa tidaklah mulus. Tapi ia tidak bisa menyerah, demi Citra dan demi impiannya. Di atas meja di samping tempat tidurnya, tergeletak dana sistem kelistrikan rumah sakit. Budi kembali mengambil pulpennya. Besok akan menjadi hari yang panjang, tapi ia sudah siap. Sebulan telah berlalu sejak proyek RS Harapan Bangsa dimulai. Sistem tanpa henti Budi mendapat pujian luar biasa dari pihak rumah sakit dan akan segera dipasang. Namun, terjadi hal aneh. Tiba-tiba pihak rumah sakit memberitahukan akan mengganti sebagian peralatan. Mereka ingin mengganti komponen-komponen inti yang dirancang Budi dengan produk lain. Budi segera menemui kepala tim fasilitas rumah sakit. Pak, peralatan ini tidak kompatibel dengan sistem yang saya rancang. Kenapa tiba-tiba diganti? Kepala tim fasilitas tersenyum canggung dan menghindari tatapan Budi. Ini keputusan dari atasan, Pak. Masalah biaya juga. Budi memeriksa daftar peralatan pengganti, produk-produk murah buatan Tiongkok. Terlihat mirip, tapi kinerjanya jauh di bawah standar. Yang lebih aneh adalah harganya. Harga di atas kertas justru lebih mahal dari produk asli. Budi langsung merasa ada yang tidak beres, tapi pembayaran sudah selesai. Budi mencatat fakta ini dengan jelas di laporan pemeriksaannya. Ia menulis bahwa peralatan tersebut cacat dan ada masalah kompatibilitas sistem, sehingga harus diganti. Seminggu kemudian, pada hari Senin pagi, saat Budi tiba di kantor, suasananya aneh. Rekan-rekannya melirik Budi, sekilas lalu membuang muka. Kepala tim menghampirinya dengan wajah tegang. Pak Budi, Anda dipanggil ke ruang direktur utama. Jantung Budi berdebar kencang, ia punya firasat buruk. Di ruang direktur utama, sudah ada sang direktur utama, Agus, dan kepala tim audit. Di atas meja, ada tumpukan dokumen. Sudut bibir Agus sedikit terangkat, wajahnya menunjukkan keyakinan akan kemenangan. Sang direktur utama bertanya dengan suara dingin, Pak Budi, ada yang ingin Anda katakan tentang pengadaan peralatan di RS Harapan Bangsa? Budi bingung, tapi ia menjawab dengan tenang, saya tidak mengerti maksud Bapak. Agus mengangkat sebuah dokumen. Lihat kontrak pengadaan ini. Peralatan cacat dari Tiongkok dibeli dengan harga asli. Selisihnya lari kemana? Wajah Budi memucat. Itu bukan perbuatan saya. Justru saya menulis laporan agar peralatan itu diganti. Sang direktur utama mengambil dokumen lain. Oh ya? Tapi kenapa di dokumen ini tidak ada nama Budi? Agus menyela. Pak Budi yang bertanggung jawab atas laporan pemeriksaan, kan? Anda juga yang melakukan pengecekan akhir. Kalau ada masalah, kenapa tidak dilaporkan saat itu? Suara Budi bergetar. Ada cacat, dan saya sudah meminta perbaikan. Semuanya tercatat di laporan. Tapi laporan pemeriksaan yang ditunjukkan Agus tidak berisi tulisan Budi. Seseorang telah memalsukannya. Yang ada hanya keterangan bahwa semua peralatan normal. Dan di bawahnya, ada stempel Budi. Budi berteriak. Saya tidak pernah menstempel dokumen itu. Ini pemalsuan. Ekspresi sang direktur utama semakin dingin. Ada bukti? Kalau tidak ada, itu hanya terdengar seperti alasan. Budi terdiam. Laporan asli yang ia tulis sudah hilang. File di komputernya juga sudah dihapus. Jebakan yang sempurna. Agus berpura-pura khawatir. Pak Budi, apa Anda butuh uang? Kalau begitu, seharusnya Anda bilang ke perusahaan. Tangan Budi gemetar. Ia ingin sekali memukul Agus, tapi ia menahannya. Marah di sini hanya akan memperburuk keadaan. Sang direktur utama menghela napas. Jadi karena uang, aku salah menilai orang. Kalimat itu menusuk hati Budi. Tatapan kecewa sang direktur utama membuatnya semakin menderita. Ia ingin menangis karena merasa tidak adil, tapi ia mengatupkan giginya dan menahannya. 2 hari kemudian, kasus ini meledak di media. Seseorang telah membocorkannya ke wartawan. Berita pagi menampilkan judul besar. Teknisi lulusan perusahaan kecil terlibat korupsi pengadaan. Nama Budi tidak disebutkan,
tapi semua orang di industri itu bisa menebaknya. Wartawan mengerumuni lobi perusahaan. Saat Budi keluar dari gedung, blitz kamera menyambar. Matanya silau sampai tidak bisa melihat dengan jelas. Apakah benar Anda terlibat korupsi? Apakah benar Anda menerima suap? Budi menunduk dan berjalan cepat. Wartawan terus mengikutinya. Mikrofon disodorkan ke depan wajahnya. Budi tidak mengatakan apa-apa. Apapun yang ia katakan hanya akan terdengar seperti alasan. Keesokan harinya, Dewan Disiplin dibentuk. Ruang rapat dipenuhi oleh para direksi. Budi berdiri di hadapan mereka, seperti seorang terdakwa di pengadilan. Ketua Dewan Disiplin berkata dengan suara berat, "Pak Budi telah mengkhianati kepercayaan perusahaan. Meskipun kami tidak akan menempuh jalur hukum, kami memutuskan untuk memberhentikan Anda dengan segera." Kaki Budi terasa lemas, tapi ia berusaha untuk tidak jatuh. Ia bisa merasakan tatapan dingin para direksi. Di antara mereka, tatapan Agus adalah yang paling tajam. Ia tersenyum tipis. Budi keluar dari ruang rapat dengan kepala tertunduk. Langkahnya terasa sangat berat saat berjalan di koridor, terdengar bisik-bisik dari para karyawan. Sudah kuduga, lulusan perusahaan kecil memang tidak bisa diandalkan. Di depan uang, semua orang sama saja. Budi ingin menutup telinganya, tapi kata-kata itu menusuk hatinya seperti pisau. Ia kembali ke mejanya untuk membereskan barang-barangnya. Denah-denah di atas meja, laptop, perlengkapan kantor, satu persatu ia masukkan ke dalam kardus. Benda-benda yang 2 bulan lalu ia tata dengan penuh harapan. Tiba-tiba Citra berlari masuk, matanya merah dan bengkak. Jelas ia habis menangis. "Budi." Citra memegang Budi. Tangannya gemetar. "Apa yang terjadi? Kamu bukan orang seperti itu, kan?" Budi tersenyum lemah. "Citra, maafkan aku." "Minta maaf untuk apa? Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Ini pasti jebakan seseorang." Suara Citra terdengar serak karena menangis. Budi memegang tangan Citra, tangannya terasa dingin. "Aku juga tahu. Tapi tidak ada bukti. Kalau begitu kita cari. Aku akan bicara pada ayah. Aku akan bilang kamu bukan orang seperti itu." Budi menggeleng. "Sudah terlambat. Direktur utama sudah tidak percaya padaku." Citra menangis terseduh-seduh. "Ini tidak adil. Kamu sudah bekerja sangat keras." Budi memeluk Citra. Bahu Citra bergetar. Budi juga ingin menangis, tapi ia menahannya. "Tidak apa-apa. Aku bisa mulai lagi dari awal." Tapi Budi sendiri tidak percaya pada kata-katanya. Stigma yang sudah melekat tidak akan mudah hilang. Budi keluar dari perusahaan membawa kardus. Di depan gerbang utama, ia menoleh ke belakang. Gedung tinggi itu menjulang seakan menembus langit. 2 bulan lalu, itu adalah simbol harapan. Sekarang, terasa seperti dinding keputusasaan. Di dalam KRL menuju pulang, Budi menatap kosong keluar jendela. Kegelapan di dalam terowongan terasa seperti hatinya. Ponselnya berdering, tapi ia tidak menjawabnya. Mungkin itu Citra, tapi saat ini ia tidak ingin berbicara dengan siapapun. Setibanya di rumah, Budi meletakkan kardus di sudut dan merebahkan diri di tempat tidur. Ia menatap langit-langit dan berpikir, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa Agus begitu membencinya? Jawabannya sederhana. Karena Citra. Agus tidak bisa melepaskan Citra, jadi ia berusaha menyingkirkan Budi, rencana yang sempurna. Budi tidak punya cara untuk keluar dari jebakan itu. Malam semakin larut. Budi tidak bisa tidur dan terus gelisah. Perasaan tidak adil, marah, dan putus asa bercampur aduk menekan dadanya. Tapi yang paling menyakitkan adalah tatapan kecewa sang direktur utama. Tatapan itu terus terbayang, dan membuatnya tidak bisa tidur. Pukul 3 dini hari, Budi bangun dan berdiri di dekat jendela. Lampu-lampu kota masih berkelip, banyak dari lampu-lampu itu menyala karena sistem kelistrikan yang ia rancang. Pengalaman dan kepercayaan yang ia bangun selama 10 tahun hancur dalam sekejap. Budi mengeluarkan ponsel dari sakunya. Puluhan pesan dari Citra menumpuk. Semuanya berisi kekhawatiran, tapi Budi tidak punya keberanian untuk membalasnya. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Siapa yang datang dini hari seperti ini? Apakah mungkin Citra? Pukul 3 dini hari, bel pintu apartemen Budi berbunyi. Di luar pintu,
berdiri seorang tamu tak terduga. Istri sang direktur utama sekaligus Ibu Citra, Ibu Retno. Ia mengenakan mantel hitam, dan wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Sebuah map kecil di tangannya bersinar samar di bawah cahaya lampu jalan. Budi buru-buru membukakan pintu. Setelah mempersilakan Ibu Retno masuk ke ruang tamu, wanita itu duduk di sofa dan mengatur napas sejenak sebelum meletakkan map itu dengan hati-hati di atas meja. Tangannya sedikit gemetar. Budi hendak membuatkan teh. Tapi Ibu Retno dengan lembut menolaknya. Ibu Retno perlahan mulai berbicara. Ia mengatakan bahwa ia mendengar desas-desus tentang pertemuan mencurigakan antara Agus dan pihak rumah sakit. Percakapan itu tidak sengaja ia dengar di sebuah salon, namun isinya sangat janggal. Istri seorang staf akuntansi rumah sakit mengatakan bahwa suaminya beberapa bulan terakhir sering minum-minum dengan Agus. Dan itu di sebuah bar karaoke kelas atas. Tatapan Budi berubah. Bagi seseorang yang sedang mencari secercah harapan, ini adalah seberkas cahaya. Bu, ini bisa berbahaya bagi ibu. Ibu Retno hanya tersenyum lembut sebagai jawaban. Senyum itu menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan. Ia menepuk pundak Budi dengan ringan dan berdiri. Karena kita keluarga. Satu kalimat singkat itu membuat Budi tercekat. Tumbuh besar tanpa ayah dan hanya bersama ibunya, kata keluarga selalu terasa jauh baginya. Namun sekarang, wanita yang tidak pernah ia anggap sebagai keluarga ini memanggilnya keluarga. Keesokan malamnya, Ibu Retno mulai bergerak diam-diam. Di sebuah kafe dekat rumah sakit, ia bertemu dengan seorang wanita, istri dari staf akuntansi itu. Ibu Retno dengan lihai memimpin percakapan. Seperti layaknya para istri pejabat, ia memulai dengan obrolan ringan sebelum masuk ke informasi inti. Setelah 30 menit berbincang, Ibu Retno mendapatkan semua informasi yang ia inginkan, bahwa kontrak pengadaan asli disimpan di gudang bawah tanah rumah sakit, bahwa ada dokumen terpisah yang ditandatangani langsung oleh Agus, dan bahwa bagian akuntansi sedang gempar karena akan ada audit dalam waktu dekat. Malam itu pukul 11, Ibu Retno tiba di rumah sakit dengan sebuah sedan hitam. Kunjungan mendadak istri direktur utama membuat direktur rumah sakit tergopoh-gopoh menyambutnya. Ibu Retno dengan tenang menjelaskan bahwa suaminya sangat tertarik dengan instalasi listrik rumah sakit dan ia datang untuk melihat-lihat. Direktur rumah sakit, meskipun heran, tidak bisa menolak, Nusantara Listrik Perkasa adalah vendor utama rumah sakit. Ditemani direktur rumah sakit, Ibu Retno perlahan berkeliling, melewati ICU, ruang operasi, dan UGD, akhirnya ia tiba di depan tangga menuju ruang bawah tanah. Ia dengan santai berkata akan ke toilet dan menyuruh direktur rumah sakit pergi lebih dulu. Setelah sendirian, Ibu Retno bergegas menuju gudang bawah tanah. Dalam kegelapan, ia mulai mencari tumpukan dokumen dengan bantuan senter ponselnya. Debu beterbangan dan bau jamur menusuk hidungnya. Tapi Ibu Retno tidak berhenti. Setelah lebih dari 30 menit mencari, ia akhirnya menemukannya. Kontrak pengadaan asli tahun 2023. Saat membuka dokumen itu, mata Ibu Retno membelalak. Harga pengadaan dinaikkan 20% dari harga sebenarnya, dan rincian rekening yang digunakan untuk menampung selisihnya terlampir dengan jelas. Yang terpenting adalah kolom tanda tangan. Hanya ada tanda tangan Agus yang jelas tertera, sementara nama Budi tidak ada sama sekali. Dengan tangan gemetar, Ibu Retno mengeluarkan ponselnya dan memotret setiap lembar dokumen. Ia tidak bisa menggunakan blitz, sehingga hasilnya kurang tajam, tapi sudah cukup sebagai bukti. Tepat pada saat itu, terdengar langkah kaki di koridor. Sepertinya satpam sedang berpatroli. Ibu Retno cepat-cepat mengembalikan dokumen ke tempatnya dan keluar dari gudang. Jantungnya berdebar kencang, tapi ia tetap menjaga ekspresi tenangnya. Setelah keluar dari rumah sakit, Ibu Retno duduk termenung di dalam mobil. Selama 60 tahun hidupnya, ini adalah pertama kalinya ia melakukan hal seperti ini. Tapi ia tidak menyesal. Demi kebahagiaan putrinya dan calon menantunya yang dituduh secara tidak adil, ia rela melakukan apa saja. Keesokan paginya, suasana di ruang direktur utama terasa berat. Pak Surya seperti biasa sedang memeriksa laporan, tapi firasat buruk yang menghantuinya sejak kemarin membuatnya tidak bisa fokus. Tiba-tiba Ibu Retno masuk. Melihat ekspresi istrinya, Pak Surya langsung tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi.
Ibu Retno tanpa kata meletakkan foto-foto yang sudah dicetak di atas meja. Wajah Pak Surya perlahan mengeras. Setiap lembar yang ia buka membuat kepalan tangannya semakin erat. Setelah selesai melihat semua bukti, Pak Surya terdiam lama menatap keluar jendela. Selama 30 tahun memimpin perusahaan, ia sudah sering mengalami pengkhianatan, tapi tidak ada yang lebih mengejutkan dari ini. Aku salah menilai anak itu. Suara Pak Surya terdengar berat dan serak. Bagi seseorang yang harga dirinya tinggi seperti dia, mengakui kesalahan adalah hal yang sangat sulit. Tapi buktinya terlalu jelas, ia merasa bersalah pada Budi yang telah diusir secara tidak adil. Dan pada saat yang sama, kemarahannya pada Agus memuncak. Budi itu orang yang lebih percaya pada kabel daripada uang, kata Ibu Retno. Pak Surya mengangguk. Ia segera memanggil tim audit. Perintah khusus diberikan untuk menyelidiki semua proyek yang ditangani Agus. Tim audit bekerja siang dan malam selama 3 hari. Hasilnya mengejutkan. Selama 3 tahun terakhir, Agus telah menerima suap lebih dari 2 miliar rupiah dari pengadaan rumah sakit. Uang itu disebar ke beberapa rekening atas nama orang lain, dan sebagian diberikan sebagai sogokan kepada pihak rumah sakit. Yang lebih mengejutkan adalah ditemukannya bukti bahwa ia telah memalsukan dokumen untuk menjebak Budi. Menerima laporan audit, Pak Surya tidak bisa menahan amarahnya. Ia segera memanggil Agus, tapi Agus sudah tidak bisa dihubungi. Jelas, ia sudah melarikan diri. Pak Surya segera memerintahkan tim hukum untuk menyiapkan tuntutan dan memutuskan untuk mengumumkan fakta ini ke media. Malam itu, Ibu Retno menelepon Budi. Saat memberitahukan bahwa semua kebenaran telah terungkap, terdengar napas Budi yang bergetar di seberang telepon. Budi terdiam lama, dan Ibu Retno dengan lembut berkata, "Sekarang kembalilah ke tempatmu." Setelah menutup telepon, Budi berdiri di dekat jendela dan menangis lama. Air mata kelegaan, kesedihan, dan rasa terima kasih bercampur menjadi satu. Ia mengeluarkan lencana usang peninggalan ayahnya dari saku. Logo petir yang terbalik berkilauan di bawah cahaya bulan. Sementara itu, di ruang direktur utama, Pak Surya dan Ibu Retno duduk berhadapan. Pak Surya memegang tangan istrinya dan mengucapkan terima kasih. Ia mengakui bahwa selama 30 tahun hidup bersama, ia tidak pernah tahu bahwa istrinya adalah wanita yang begitu berani dan bijaksana. Anak itu adalah orang yang akan kau selamatkan meskipun nyawamu terancam. Pak Surya menanamkan kata-kata seperti ramalan yang diucapkan istrinya itu dalam-dalam di hatinya. Di luar jendela, awan gelap mulai berkumpul, pertanda akan datangnya badai. Namun, mereka berdua belum tahu bahwa badai ini akan mengubah takdir mereka sepenuhnya. Saat keluar dari kantor suaminya, Ibu Retno berhenti sejenak di koridor. Ia menatap foto peresmian perusahaan yang tergantung di dinding. Suaminya di masa muda sedang merangkul seseorang dan tersenyum cerah. Wajah orang di sebelahnya entah kenapa terlihat mirip dengan Budi. Tapi ia menganggapnya hanya kebetulan dan melangkah pergi. Begitu skandal Agus terungkap di media, dunia bisnis gempar. Saham Nusantara Listrik Perkasa sempat anjlok. Tapi segera stabil setelah perusahaan menunjukkan upaya pembenahan diri dengan cepat. Agus akhirnya tidak tertangkap. Diperkirakan ia telah melarikan diri ke luar negeri. Selama proses pemulihan nama baik Budi, Citra setiap malam menelepon ibunya untuk mengucapkan terima kasih. Ibu Retno hanya berkata bahwa ia melakukan hal yang wajar dan tetap rendah hati. Meskipun dalam hatinya ia merasa bangga. Pak Surya duduk sendirian di ruang kerjanya, tenggelam dalam pikirannya. Ia bertanya-tanya, apa arti dari ketertarikan aneh yang ia rasakan pada Budi sejak pertama kali pemuda itu menyelamatkan nyawanya di villa? Bukan hanya karena kemampuannya yang luar biasa. Sepertinya ada ikatan takdir yang lebih dalam. Ia mengeluarkan album foto lama dari laci. Foto-foto masa kuliahnya bersama teman-teman. Di antara foto-foto itu, yang paling ia sukai adalah foto bersama sahabatnya. Sahabatnya itu meninggal dunia di usia muda, dan sudah lama tidak ada kabar tentang keluarganya. Pak Surya menatap wajah sahabatnya di foto dan bergumam pada dirinya sendiri. Honggo, seandainya putramu masih hidup, mungkin sekarang ia sudah sebesar ini. Tepat pada saat itu, terdengar suara guntur yang menggelegar di luar, pertanda badai. Langit semakin gelap, dan tetesan hujan mulai berjatuhan. Badai besar yang seakan-akan menelan seluruh kota sedang mendekat.
Di lantai teratas markas besar Nusantara Listrik Perkasa, lampu di ruang direktur utama masih menyala meskipun sudah larut malam. Pak Surya duduk di depan mejanya, sekali lagi memeriksa file yang diserahkan oleh tim audit. Bukti-bukti skandal Agus tersusun rapi, suap lebih dari 2 miliar, dokumen palsu, dan bahkan bukti penjebakan Budi. Pak Surya melepas kacamatanya dan mengusap matanya yang lelah. Pengkhianatan dari bawahan yang telah bekerja bersamanya selama 15 tahun terasa sangat berat di dadanya. Tepat pada saat itulah, pintu ruang direktur utama terbuka dengan kasar. Agus masuk terhuyung-huyung dengan wajah mabuk. Jasnya kusut dan dasinya longgar. Matanya merah dan bengkak, jelas ia tidak tidur selama berhari-hari. Pak Surya perlahan berdiri dari kursinya. Udara di antara mereka terasa tegang. Di luar jendela, awan gelap semakin pekat, dan dari kejauhan terdengar suara guntur yang samar. "Hentikan semua ini, Pak Direktur." Suara Agus serak. Ia mendekati meja, sambil mengepalkan tangannya. Tangannya sedikit gemetar, tapi tatapannya tajam, emosi yang telah lama ia pendam seakan-akan meledak. "Saya juga yang membesar, saya sudah mengabdi selama 15 tahun. Seluruh masa muda saya." Agus menggebrak meja. Suara keras itu menggema di kantor yang sunyi. Pak Surya tidak bergerak. Ia hanya menatap Agus dengan dingin. Agus tertawa sinis. Tawa itu bercampur dengan keputusasaan dan kemarahan. Ia mengusap rambutnya yang berantakan dan melanjutkan. "Tapi kenapa Bapak hanya percaya pada dia? Pada Budi, si lulusan perusahaan kecil itu?" Tatapan Pak Surya semakin dingin. Ia perlahan membuka mulut. "Seseorang dibesarkan dengan nurani, bukan dengan keahlian." Satu kalimat itu membuat wajah Agus memerah dan pucat bergantian. Ia merogoh sesuatu di sakunya sambil melangkah lebih dekat. Bau alkohol menyengat. Tiba-tiba Agus mengambil tumpukan dokumen di atas meja dan melemparkannya ke lantai. Dokumen-dokumen itu berhamburan ke segala arah. Sebagian menabrak jendela dan jatuh. Papan nama Pak Surya juga ikut jatuh dan pecah. Pecahan tajamnya berserakan di lantai. "Nurani, Nurani katamu?" Suara Agus semakin keras. Ia menunjuk dadanya dengan tangan gemetar. "Anda menggunakan Nurani itu untuk memanfaatkanku. Membuatku hidup sebagai orang nomor 2 selamanya. Tidak peduli seberapa keras aku bekerja, seberapa banyak prestasi yang kuraih, aku selamanya hanya bawahan." Pak Surya masih diam. Keheningan itu membuat Agus semakin gila. Agus terhuyung-huyung berjalan ke jendela. Di luar, hujan mulai turun, air hujan mengalir di kaca jendela. Di luar pintu, sekretarisnya tampak gelisah. Ia ragu-ragu apakah harus masuk atau tidak. Sambil mengintip dari celah pintu, tapi tanpa perintah khusus dari direktur utama, ia tidak bisa ikut campur. Agus berbalik dan kembali menatap Pak Surya. Matanya berkaca-kaca. Air mata kemarahan, pengkhianatan, dan kesedihan bercampur menjadi satu. Dokumen-dokumen itu, kalau bukan aku yang mengurusnya, siapa lagi? Bapak juga tahu, kan? Hanya saja Bapak pura-pura tidak tahu. Pak Surya perlahan menggeleng. Dan untuk pertama kalinya ia meninggikan suaranya. "Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu kau mengurus pekerjaan dengan cara seperti itu." Agus mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah kunci Inggris berisolasi, alat yang biasa digunakan oleh teknisi listrik. Sambil memegang alat itu, Agus tertawa. Tawa yang gila. "Semua sudah berakhir, Pak Direktur, yang berakhir itu kamu." Tepat pada saat itu, petir menyambar. Cahaya putih menerangi ruang direktur utama sekejap. Suara guntur mengguncang gedung. Agus mengangkat kunci Inggrisnya dan menyerang Pak Surya. Pak Surya berhasil menghindar. Tapi tidak sepenuhnya. Saat berkelahi dengan Agus, ia kehilangan keseimbangan dan kepalanya terbentur sudut meja. Rasa sakit yang tajam menusuk kepalanya. Pak Surya terhuyung-huyung mundur. "Kalau kau melakukan ini, kau benar-benar tidak punya jalan kembali," peringat Pak Surya, tapi Agus tidak mendengarkan. Ia mencoba mengambil kembali kunci Inggris yang jatuh. Tapi saat itu, Pak Surya kembali terbentur sudut meja dengan keras dan jatuh. Darah mulai mengalir dari kepalanya. Agus terdiam sejenak. Ia sadar apa yang telah ia lakukan. Ia menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Bukan ini niatnya. Pak Surya terbaring di lantai, terengah-engah.
Darah terus mengalir, tapi kesadarannya masih ada. Ia berkata dengan suara lemah, "Jangan, panggil Satpam." Setelah mengatakan itu, Pak Surya kehilangan kesadaran. Agus mundur ketakutan, tangannya gemetar hebat dan kakinya lemas. Ia buru-buru keluar dari ruang direktur utama. Di dalam lift, Agus bersandar di dinding dan jatuh terduduk. Bayangan dirinya di cermin terasa asing, keringat bercucuran dan wajahnya pucat. Ia bergumam, "Seandainya orang itu tidak ada. Seandainya Budi tidak ada. Aku juga." Lift tiba di lantai 1. Agus terhuyung-huyung keluar dari gedung. Di luar, badai telah dimulai. Hujan deras mengguyur jalanan dan petir menyambar di langit. Di ruang direktur utama, Pak Surya terbaring sendirian. Darah membasahi karpet, badai di luar semakin kencang. Seolah-olah langit sedang memberi pertanda akan terjadinya sesuatu yang besar. 30 menit kemudian, sekretarisnya merasa ada yang aneh dan masuk ke ruang direktur utama. Melihat direktur utama yang terbaring, sekretaris itu menjerit. Ia segera menelepon 119 dan menghubungi Citra serta Ibu Retno. Suara sirene ambulans memecah keheningan malam yang diguyur hujan. Wajah Pak Surya yang dibawa ke UGD tampak pucat. Tim medis bergegas memberikan pertolongan pertama, tapi kondisinya kritis. Cedera kepalanya sangat parah. Saat Citra dan Ibu Retno tiba di rumah sakit, Pak Surya sudah masuk ke ruang operasi. Mereka berdua menunggu dengan cemas di ruang tunggu. Citra terus menangis, dan Ibu Retno mencoba menenangkannya sambil memeluknya, meskipun ia sendiri tidak bisa menyembunyikan getarannya. Tepat pada saat itulah, seluruh lampu di rumah sakit padam, mati lampu. Akibat badai, pasokan listrik ke seluruh area rumah sakit terputus. Genset darurat menyala, tapi tak lama kemudian mati juga. Sistem genset rusak karena sambaran petir. Di ruang operasi, tim medis panik. Satu persatu alat bantu hidup mulai mati. Waktu yang bisa mereka andalkan dari baterai tidak lama, dokter berteriak panik, listrik darurat juga padam. Kita butuh seseorang yang mengerti sistem kelistrikan. Seorang perawat teringat sesuatu. Dulu, teknisi yang memasang listrik di rumah sakit ini katanya tinggal di dekat sini. Namanya Budi. Citra langsung berdiri. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Budi. Nada sambung terdengar panjang. Di tengah badai, Citra menahan napas dan mendengarkan dengan seksama, berharap Budi menjawab teleponnya. Di luar, badai semakin ganas. Petir menyambar di langit dan guntur menggetarkan bumi. Rumah sakit tenggelam dalam kegelapan, dan di ruang operasi, pertarungan melawan waktu telah dimulai. Telepon berdering. Budi, yang sedang merapikan CV di apartemen kecilnya, mengangkat telepon. Melihat nama Citra di layar membuat jantungnya berdebar kencang. "Halo?" Dari seberang terdengar suara Citra yang gemetar. "Budi, kamu di mana?" "Ayah pingsan. Sekarang di UGD rumah sakit." CV di tangan Budi jatuh. Di luar jendela, badai mengamuk dan petir menyambar. Baru seminggu yang lalu direktur utama itu mengusirnya. Listrik rumah sakit padam semua. Genset darurat juga tidak berfungsi. Ayah harus dioperasi. Suara Citra semakin pelan. Budi sudah mengenakan pakaian kerjanya. Rumah sakit itu adalah rumah sakit yang ia bangun instalasi listriknya 3 tahun lalu. Semua struktur sistem kelistrikan terbayang jelas di kepalanya. "Aku akan sampai dalam 10 menit." Ia berlari menembus hujan. Motor tuanya oleng setiap kali melewati genangan air, tapi Budi tidak berhenti. Jalanan sudah menjadi lautan air, dan bahkan lampu lalu lintas pun mati, seluruh kota seakan tenggelam dalam kegelapan. Saat tiba di depan rumah sakit, gedung itu diselimuti kegelapan pekat. Di depan UGD, para petugas medis kebingungan dengan senter di tangan. Budi, dengan pakaian kerja basah kuyup, berlari masuk, "Saya teknisi listrik, ruang genset di mana?" Seorang perawat menatapnya dengan kaget, pakaian kerja yang meneteskan air, sepatu bot yang berlumpur. Penampilannya sangat sederhana, tapi tatapan Budi sangat mantap. Tangga menuju ruang genset di lantai basement bahkan tidak memiliki lampu darurat. Dengan bantuan senter ponsel, ia menuruni tangga selangkah demi selangkah. Saat membuka pintu ruang genset, hawa panas menyambutnya.
Dua orang petugas pemeliharaan berkeringat deras sambil mengutak-atik saklar. Saklarnya tidak mau menyala, teriak salah satu petugas. Budi dengan cepat memahami situasinya. Saklar utama sudah turun, dan genset darurat sudah menyala, tapi listrik tidak tersalurkan. Kalau ditekan sekarang bisa meledak. Kita harus memutar jalur ini. Budi membuka tas peralatannya. Peralatan yang sudah usang tapi terawat dengan baik. Ia memeriksa satu persatu kabel dan koneksinya. Ada kabel yang putus di sini, sepertinya karena petir. Ia mengeluarkan kabel cadangan, dan dengan cepat mulai menyambungkannya. Hanya dengan sentuhan jari, ia bisa mengetahui kondisi kabel dan menyambungkannya di posisi yang tepat. Petugas di sampingnya menahan napas. "Apa Anda hafal semua denah rumah sakit ini?" tanya salah satu petugas. Budi tidak menjawab dan terus fokus pada pekerjaannya. Setelah menyambungkan kabel terakhir, ia perlahan menarik tangannya. Lalu dengan hati-hati menaikkan saklar. Lampu neon mulai menyala satu persatu. Suara bising genset menjadi lebih stabil. Terlihat cahaya mulai menyebar dari ujung koridor. Para petugas bersorak. Berhasil. Listriknya sudah menyala. Budi bergegas menaiki tangga. Ia menuju lantai 3, tempat ruang operasi berada. Di koridor, para petugas medis sudah sibuk bergerak. Di depan ruang operasi, Citra berdiri. Saat mata mereka bertemu, air mata mengalir dari matanya. Budi. Budi dengan lembut menepuk pundaknya. Tidak perlu kata-kata. Lampu operasi di ruang operasi menyala terang, dan dari monitor terdengar suara elektronik yang teratur. Bip. Bip, bip. Suara kehidupan. Ibu Retno berlari dari ujung koridor. Ia juga basah kuyup. Saat melihat Budi, ia tanpa kata memegang tangannya erat-erat. Tangan yang dingin dan basah, tapi menyampaikan rasa terima kasih yang lebih hangat dari kata-kata apapun. "Budi, terima kasih banyak." Suara Ibu Retno tulus. Budi menunduk. Operasi berlangsung selama 4 jam. Selama itu, Budi bolak-balik ke ruang genset untuk memeriksa kondisi listrik. Badai masih berlangsung, dan ia tidak tahu kapan masalah bisa terjadi lagi. Bajunya sudah basah dan kering berulang kali, dan rasa lelah mulai menyerangnya, tapi ia tidak meninggalkan tempatnya. Pukul 4 dini hari, pintu ruang operasi terbuka, dokter keluar sambil melepas maskernya. Citra dan Ibu Retno langsung berdiri. "Operasi berhasil. Pasien akan kami pindahkan ke ruang pemulihan." Helaan napas lega terdengar. Citra terduduk dan menangis, sementara Ibu Retno terus berterima kasih kepada dokter. Budi diam-diam bersandar di dinding. Saat masuk untuk melihat Pak Surya yang dipindahkan ke ruang pemulihan, wajahnya masih pucat dan belum sadar. Tapi dadanya naik turun secara teratur. Tanda bahwa ia masih hidup. Kelopak mata Pak Surya sedikit bergetar, dan perlahan ia membuka matanya. Dalam pandangannya yang kabur, yang pertama kali ia lihat adalah Budi yang berdiri dengan pakaian kerja basah. Pak Surya dengan susah payah membuka mulut. "Orang ini menyelamatkanku lagi." Suaranya pelan, tapi mengandung banyak makna. Budi tidak tahu harus berkata apa dan hanya berdiri di sana. Fajar mulai menyingsing di luar jendela. Badai telah berhenti, dan cahaya matahari mulai menembus awan. Malam yang panjang telah berakhir, dan pagi yang baru akan datang. Budi diam-diam keluar dari kamar. Dari jendela koridor, terlihat lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Malam itu, Budi tidak hanya memulihkan listrik. Ia menyambungkan kembali benang takdir yang terputus dan menghidupkan kembali kehangatan keluarga yang mendingin. Terkadang, krisis menjadi peluang, dan keputusasaan menjadi harapan. Seperti langit yang lebih cerah setelah badai berlalu. Seminggu telah berlalu sejak Pak Surya keluar dari rumah sakit. Gedung markas besar Nusantara Listrik Perkasa tampak sibuk seperti biasa, namun di dalamnya, badai besar sedang terjadi. Tim audit bekerja siang dan malam memeriksa dokumen dan meninjau pembukuan baris per baris. Kepala tim audit membawa sebuah map tebal ke ruang direktur utama. Wajah Pak Surya masih pucat, tapi tatapannya setajam dulu. Kepala tim dengan hati-hati meletakkan dokumen di atas meja. "Ini bukti skandal Kepala Divisi Agus. Pak, terbukti ia menerima suap dalam proses pengadaan peralatan rumah sakit dan menggunakan anggaran perusahaan untuk kepentingan pribadi." Pak Surya perlahan membuka dokumen itu.
rincian transaksi, bukti transfer rekening, rekaman suara, transkrip, buktinya sangat jelas. Selama 3 tahun, Agus telah menggelapkan lebih dari 2 miliar. Tangan Pak Surya sedikit gemetar. Keesokan paginya, semua media memberitakan kasus ini secara besar-besaran. Kepala Divisi Nusantara Listrik Perkasa terlibat penggelapan. Halaman depan surat kabar memuat foto Agus yang digiring ke kejaksaan. Pundaknya yang dulu tegap kini terkulai, dan ia menunduk dalam-dalam menghindari pertanyaan wartawan. Teman-teman konglomerat yang dulu sering ia sebut-sebut tidak ada yang menjawab teleponnya. Saat berada di puncak kekuasaan, banyak orang mencarinya, tapi saat ia jatuh, semua orang memunggunginya. Agus menghilang di balik jeruji besi, dan posisi yang pernah ia duduki kini kosong. Pak Surya membaca laporan dan diam-diam menatap keluar jendela. Tatapannya berat, orang yang telah bekerja bersamanya selama 15 tahun pergi dengan cara seperti ini. Rasa hampa lebih besar daripada rasa dikhianati. Ia menghela napas dan bersandar di kursinya. Tiba-tiba terdengar ketukan. Sekretarisnya masuk dan berkata, "Pak Direktur, Pak Budi ingin bertemu." Pak Surya mengangkat kepala. Budi sudah dipecat dari perusahaan, kenapa ia datang? Pak Surya ragu sejenak lalu mengangguk. Pintu terbuka dan Budi masuk. Ia mengenakan jas hitam, tapi ekspresinya tampak tegar. Di tangannya, ia memegang sebuah amplop putih. Surat pengunduran diri. Budi diam-diam berdiri di hadapan Pak Surya. "Pak Direktur, saya datang untuk menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi." Pak Surya menatapnya tanpa kata. Saat Budi hendak meletakkan amplop di atas meja, sesuatu jatuh dari sakunya, sebuah lencana tua bergambar petir. Lencana kecil dari kuningan itu menunjukkan bekas waktu, tapi bentuk petirnya masih jelas. Hanya saja ada satu hal yang aneh. Petirnya terbalik. Pandangan Pak Surya terpaku pada lencana itu. Wajahnya menunjukkan keterkejutan. Ia perlahan mengulurkan tangan dan mengambil lencana itu. Dengan jari gemetar, ia mengusap bentuk petir itu. "Kenapa? Petir ini terbalik?" Suara Pak Surya serak. Di depan matanya, kenangan 30 tahun lalu terbentang. Musim semi tahun 1995, sebuah kantor kecil. Pak Surya dan Honggo muda duduk berhadapan di meja. Mereka adalah teman seangkatan di jurusan Teknik Elektro ITB dan sahabat karib. Saat itu mereka baru akan mendirikan perusahaan. Di atas meja, ada beberapa lencana perusahaan yang baru dicetak. "Apa ini?" "Petirnya terbalik," kata Pak Surya sambil menunjukkan lencana yang cacat. "Terjadi kesalahan dalam proses pencetakan. Dari 100 lencana, hanya 2 yang arah petirnya terbalik." Honggo mengambil lencana itu dan tertawa. "Ini bukan kegagalan, tapi jejak awal kita. Ini lencana pertama yang kita buat. Simpanlah, Surya." Mereka berdua masing-masing mengambil satu lencana cacat itu, dan berjabat tangan. "Kalau perusahaan kita sukses besar, nanti anak-anak kita juga akan bekerja bersama." Bagus, menjodohkan mereka juga ide yang bagus, entah itu putra atau putri. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Masa depan penuh harapan dan impian tak terbatas. Tapi takdir berkata lain. Honggo meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas bahkan sebelum perusahaan stabil. Istrinya membawa bayi mereka dan pulang ke kampung, dan komunikasi pun terputus. Kembali ke masa kini, mata Pak Surya basah. Ia berkata dengan suara gemetar, "Petir terbalik ini, hanya Honggo yang membawanya." Budi menatap Pak Surya dengan kaget, "Ayah, sudah lama sekali saya tidak mendengar nama itu." Pak Surya berdiri dari kursinya. Ia berjalan ke rak buku dan mengambil sebuah bingkai foto tua. Setelah mengelap debunya, terlihat sebuah foto yang sudah pudar. 2 pemuda merangkul bahu dan tersenyum cerah. "Teman seangkatanku di ITB, sahabat terbaikku. Aku dan dia mendirikan perusahaan ini bersama." Pak Surya memberikan foto itu kepada Budi. Budi menatap pria di sebelah kiri foto dan menahan napas. Wajah yang sama persis dengan foto ayahnya yang ditunjukkan ibunya. Matanya memerah. "Ibu hanya bilang ayah seorang teknisi listrik. Saya tidak tahu kalau beliau pendiri perusahaan besar." Pak Surya memegang kembali lencana itu dengan tangan gemetar. Saat logo petir menyentuh telapak tangannya, ia seakan merasakan kehangatan sahabatnya 30 tahun lalu. "Jadi kau, putra Honggo?"
Ruang direktur utama hening. Di luar, salju mulai turun. Butiran salju putih menabrak kaca jendela dan meleleh. Pak Surya memejamkan mata dan bergumam, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Ia perlahan membuka matanya. Tatapannya pada Budi kini mengandung perasaan yang berbeda. Bukan tatapan seorang mertua pada menantunya, tapi tatapan seorang paman pada putra sahabat lamanya. Mimpi itu berlanjut di generasimu. Pak Surya berdiri dan mendekati Budi, dan dengan tangan gemetar, ia menepuk pundaknya. Pundak yang hangat dan kokoh, mirip dengan pundak Honggo. Maafkan aku selama ini, dan terima kasih. Air mata mengalir dari mata Budi. Begitu pula dengan Pak Surya, mereka berdua saling menatap tanpa kata. Momen di mana takdir yang terputus selama 30 tahun kembali tersambung. Seolah-olah Pak Surya dan Honggo muda 30 tahun lalu berdiri berdampingan. Budi mengambil kembali surat pengunduran dirinya, tapi kali ini, ia merobeknya. Potongan kertas putih berhamburan di lantai. Pak Surya tersenyum. Ini baru permulaan, Budi. Lanjutkan mimpi yang tidak sempat diwujudkan oleh ayahmu. Budi menunduk dalam-dalam. Sesuatu yang hangat membuncah di dalam dadanya. Mimpi ayahnya, kepercayaan direktur utama, dan awal yang baru, semuanya menjadi satu pada saat itu. Aula utama markas besar Nusantara Listrik Perkasa dipenuhi oleh ratusan wartawan. Blitz kamera menyala tanpa henti, dan wartawan yang membawa mikrofon saling mendorong untuk mendapatkan tempat di barisan depan. Semua orang menahan napas menatap panggung. Hari ini adalah hari di mana direktur utama akan membuat pengumuman penting. Dengan langkah berat, Pak Surya naik ke atas panggung. Di belakangnya, Budi dan Citra mengikuti. Budi mengenakan jas biru tua, dan Citra mengenakan gaun krem yang elegan. Cincin kawin berkilauan di jari mereka. Pak Surya berdiri di depan mikrofon. Aula seketika menjadi hening. Ia perlahan menatap para wartawan dan membuka mulut. Hari ini, saya perkenalkan menantu saya, Budi, sebagai mitra masa depan perusahaan kita. Pernyataan itu membuat para hadirin gempar. Para wartawan serentak mengangkat tangan untuk bertanya, tapi Pak Surya memberi isyarat agar mereka diam. Ibu Retno yang duduk di salah satu sudut, menunduk dan mengusap air matanya. Air mata kebahagiaan. Budi maju ke depan mikrofon. Ratusan kamera tertuju padanya. Tapi tatapannya tidak goyah. Ia menarik napas sejenak dan mulai berbicara. Awalnya, saya hanya menolong seseorang. Saya hanya menolong seorang nenek yang tersesat di hari hujan. Tapi takdir hari itu mengubah hidup saya. Budi mengeluarkan lencana petir usang dari sakunya. Kamera-kamera serentak melakukan zoom. Seperti petir terbalik ini, terkadang takdir yang terbalik menunjukkan jalan yang sebenarnya. Listrik dan manusia, pada akhirnya harus terhubung untuk bisa hidup. Pak Surya meletakkan tangannya di pundak Budi. Ia menatap Ibu Retno dan berkata, "Sekarang aku tahu kenapa istriku menolongmu." Mendengar itu, Ibu Retno tersenyum cerah, dan Citra tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia mengusap matanya dengan punggung tangan, tapi air mata terus mengalir. Air mata kebahagiaan. 3 bulan kemudian, di sebuah gedung pernikahan di musim semi, aula yang dihiasi mawar putih dan bunga baby's breath dipenuhi aroma harum. Lampu gantung kristal yang turun dari langit-langit memantulkan cahaya matahari menjadi pelangi. Para tamu duduk dengan tenang. Para direksi perusahaan, kerabat, dan teman-teman lama semuanya berkumpul. Alunan organ dimulai. Canon indie karya Pachelbel memenuhi ruangan. Pintu terbuka dan Citra masuk. Mengenakan gaun pengantin putih bersih, ia tampak cantik seperti bidadari. Di balik kerudungnya, wajahnya dipenuhi senyum bahagia. Ibu Retno berjalan di sampingnya. Menggandeng lengan putrinya, ia berjalan perlahan, sangat perlahan. Di ujung altar, Budi berdiri. Mengenakan tuxedo hitam, matanya hanya tertuju pada Citra. Ibu Retno memegang tangan Citra, dan dengan hati-hati menyerahkannya kepada Budi. Saat tangan mereka bersentuhan, Ibu Retno berbisik pelan. "Sekarang, kalian harus menjadi orang yang saling menjaga." Budi menunduk dalam-dalam, dan Citra memeluk ibunya erat-erat. Ibu Retno menepuk punggung putrinya dan kembali ke tempat duduknya. Pak Surya berdiri dan mengambil mikrofon. "Keluarga kami hari ini terhubung kembali. Bukan dengan darah, tapi dengan hati." Pidatonya singkat, tapi penuh ketulusan.
Budi dan Citra saling menatap dan bertukar cincin. Saat cincin perak terpasang di jari mereka resmi menjadi suami istri, mempelai pria. Dipersilakan mencium mempelai wanita. Budi mengangkat kerudung Citra dan dengan hati-hati mencium bibirnya. Para tamu bertepuk tangan, dan kelopak bunga berjatuhan dari langit. Kelopak bunga merah muda dan putih beterbangan di atas mereka. Setelah upacara pernikahan, resepsi dilanjutkan. Budi dan Citra berkeliling menyapa para tamu. Semua orang mengucapkan selamat, dan mereka berdua membalasnya dengan senyum bahagia. Menjelang malam, para tamu mulai pulang satu persatu. Di luar, hujan mulai turun. Hujan musim semi. Tetesan hujan yang lembut dan hangat membasahi jalanan. Budi, Citra, Pak Surya, dan Ibu Retno berdiri di pintu masuk gedung pernikahan. Budi membuka payung dan memayungi Ibu Retno. Ibu Retno menatapnya dengan kaget. Di tengah hujan, matanya berkaca-kaca. Ibu Retno tersenyum dan berkata, "Mengingatkanku pada hari pertama kita bertemu." Hujan turun menggantikan salju, tapi seperti saat itu, Budi sedang memayunginya. Budi mengangguk. Tanpa hari itu, hari ini tidak akan ada. Pak Surya merangkul pundak istrinya. Mereka berempat berdiri berdampingan menatap hujan. Suara hujan memenuhi jalanan dengan tenang. Cahaya lampu jalan memantulkan tetesan hujan dan berkilauan. Suara Pak Surya terdengar pelan, seperti berbicara pada diri sendiri, atau mungkin pada sahabatnya di surga. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Pada akhirnya, semua takdir akan kembali dan menemukan tempatnya. Cincin kawin mereka berdua berkilauan di bawah cahaya lampu. Ibu Retno dan Pak Surya saling menatap dan tersenyum. Hujan terus turun. Budi berpikir. Ia tidak pernah menyangka takdir yang dimulai dengan 1 juta ribu rupiah akan berujung pada cinta sebesar ini. Ia tidak pernah menyangka menolong seorang nenek yang tersesat akan mengubah hidupnya sepenuhnya. Tapi sekarang ia tahu, setiap pertemuan memiliki makna, dan setiap takdir memiliki alasan. Gedung markas besar Nusantara Listrik Perkasa terlihat di kejauhan. Lampu di lantai teratas menyala. Di sanalah Budi akan bekerja. Tempat di mana ia akan melanjutkan mimpi yang tidak sempat diwujudkan oleh ayahnya. Seperti lencana petir terbalik, terkadang jalan yang terbalik justru menuju takdir yang sebenarnya. Hujan berhenti dan pelangi muncul. Pelangi besar yang melintasi seluruh kota. Mereka berempat berjalan menatap pelangi. Sebagai keluarga baru, sebagai satu takdir yang terhubung. Langkah mereka ringan, dan hati mereka hangat. Cerita berakhir di sini. Tapi hidup mereka baru saja dimulai. Keajaiban yang diciptakan oleh takdir 1.000 rupiah itu adalah cinta, keluarga, dan hubungan yang abadi. Terima kasih telah mendengarkan cerita hari ini sampai akhir. Silakan tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan cerita ini, dan saya akan menyapa Anda satu persatu dengan senang hati. Semoga hari Anda bahagia dan sehat selalu. Sampai jumpa di cerita berikutnya.